diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buat langkah pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat jualah kita diberikan kesehatan, kesempatan datang ke sekolah, menghadiri acara diseminasi program PKG PJOK, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di SDN 10 Lampung Bukit pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah sejenak kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Herman SPD, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala. Pagi siang ini kita masih diberi rahmat nikmat sehingga dapat berkumpul di ruang sederhana ini dalam
Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi SAW. Bapak Suni yang menghormati sebagai narasumbernya nanti memberikan materi. Kemudian Bapak Ibu Mas Guru SD 10 Mungkit yang kami hormati. Kegiatan ini kami dari pihak sekolah sangat mensupport karena ada pengembangan profesi. Jadi kami dari sekolah memfasilitasi, dan juga bagi Bapak Ibu semuanya, kalau ada peluang-peluang untuk kegiatan ini silahkan ikuti, asal tidak mengganggu proses belajar mengajar. Karena sesuai perkembangan zaman, kita itu dituntut terus merupakan perubahan ilmu. Kalau tidak kita ikuti, kita akan tertinggal. Jadi makanya apabila ada kegiatan yang merujuk tentang ilmu-ilmu kependidikan, kita ikuti. Dan juga bagi Suni nanti semoga sukses pelaksanaan PKG juga ini yang sekarang ini tingkat Sumatera Barat. Jadi untuk di Kota Padang ada 2 orang ya. Suni dengan SMA berapa? Ada 6 orang. Jadi kami cukup bangga bahwa Suni ini adalah merupakan pilihan dari sebanyak guru PJOK yang ada di Kota Padang. Ya, jadi untuk kami juga mensupport Bapak Ibu semuanya kalau bisa. Seperti kemarin ada 6 orang yang lulus TGP dan sudah melaksanakan kegiatan di dinas. Nah, itu suatu kebanggaan karena masing-masing sekolah paling ada 1. Kalau kita kemarin ada 5. Dan juga untuk yang setelah selesai yang lulus nanti berkolaborasi, saling membantu, saling mengingatkan, sehingga kita itu satu tujuan, sukses bersama. Oke, cuma itu dari kami. Kegiatan ini saya doakan Bapak Ibu sehat selalu sampai kegiatannya selesai. Dan juga Suni nanti juga sampaikan materi ini sesuai ilmu yang didapati. Jangan disimpan-simpan. Jangan tantangan yang ada serahkan, bagikan, karena ilmu yang kita berikan akan suatu amal bagi kita. Cuma itu kami saya akhiri. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kita yang telah memberikan motivasi dan arahan agar selanjutnya Bapak Sony rekan kerja kita maju ke tahap yang lebih sukses ke depannya. Baik. Acara selanjutnya paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Kazaren. Pada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur milah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah mempakan rahmat dan kurnia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di SD 10 Bukit ini dalam rangka melaksanakan tugas mulia itu mendidik anak-anak kita menjadi insan yang bertakwa dan generasi penerus bangsa. Bila Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi kegiatan PKG PJOK ini. Kegiatan ini Bapak Ibu ini merupakan bentuk kolaborasi kita di sekolah, karena diminta di sini melibatkan komunitas belajar, karena komunitas belajar kita sudah terbentuk. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi kita di sekolah, itu karena diminta dan ini menyebarkan kepada komunitas belajar. Awalnya saya cuma untuk melibatkan semua guru PJOK atau guru-guru yang terlibat di rencananya. Di sini ada wali kelas, ada guru mapel yang sangat bekerja sama. Tapi setelah saya pikir lagi, ini akan langkah lebih baik nanti kalau kita bisa kembangkan ini untuk Bapak Ibu guru semua. Walaupun judulnya PJOK, tapi ini kita saling berkaitan tentang kegiatannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Eman dan juga Ikhlas sebagai Bapak Eman sebagai kepala sekolah yang telah memberikan dukungan, dan juga sebagai Kak Ikhlas sebagai fasilitator yang telah membimbing dalam kegiatan ini.
Sama judul program yang saya angkat ini saya mohon koreksinya nanti Bapak Ibu ya. Jika ada tambahan atau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, karena ini juga menyangkut kita semua, yaitu optimalisasi penggunaan media pembelajaran digital dalam pembelajaran PJOK. Ini juga bisa kita masukkan pada pembelajaran lainnya. Latar belakang: di era digital, media pembelajaran telah mengalami transformasi yang signifikan. Penggunaan teknologi digital dan meningkat termasuk dalam pembelajaran PJOK membuka peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajaran. Namun pemanfaatan media digital masih belum optimal, terutama dalam konteks pembelajaran PJOK. Masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami cara mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran PJOK secara efektif. Tantangan ini perlu diatasi agar siswa dapat merasakan manfaat maksimal dari kemajuan teknologi dan pembelajaran. Melalui program ini diharapkan para guru PJOK dapat lebih terampil dan kreatif dalam menggunakan media digital, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan program: yang pertama, meningkatkan kompetensi guru, terutama guru PJOK dalam penggunaan media digital. Guru PJOK diharapkan dapat menguasai berbagai alat dan aplikasi digital yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik. Penggunaan media digital akan membantu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi siswa. Melalui media digital, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara mandiri dan fleksibel. Selanjutnya, mengembangkan modul pembelajaran PJOK berbasis digital, itu menyusun materi dan modul pembelajaran PJOK yang memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Selanjutnya, membangun bank data media pembelajaran digital, mengumpulkan dan mengkategorikan berbagai sumber daya digital yang relevan untuk pembelajaran PJOK. Selanjutnya, mempromosikan penggunaan media digital melalui platform online, menyebarluaskan informasi dan tutorial tentang penggunaan media digital dan PJOK melalui media sosial dan platform lainnya. Di sini Bapak Ibu, mungkin yang lebih mungkin kita angkat nanti. Memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi siswa melalui media digital. Siswa dapat mengakses materi belajar secara mandiri dan fleksibel. Di pembelajaran kita gunakan ini tidak terbatas sekolah, tapi masih bisa diakses. Artinya kita juga bekerja sama dengan orang tua nanti, karena ini kan menggunakan media digital, menggunakan handphone juga Bapak Ibu salah satunya. Ini ada bentuk kerjasama kita dengan orang tua dan guru untuk mengakses link-link yang kita berikan nanti. Capai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan pada setiap tujuan. Tujuan pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan media digital. Capaian di sini guru PJOK mampu menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat digital dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengadakan pelatihan tentang penggunaan alat dan aplikasi digital. Kedua, memberikan pendampingan pada guru dalam merancang materi pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, menyediakan akses dan sumber daya tutorial online. Hasil yang diharapkan, guru lebih percaya diri dan menggunakan teknologi, terjadi peningkatan dalam kualitas pengajaran PJOK. Nanti mungkin kita sama-sama belajar Ibu ya, tentang menggunakan ada beberapa aplikasi yang bisa kita buat sendiri. Tujuan kedua, membuat pembelajaran PJOK lebih interaktif dan menarik. Capaiannya, pembelajaran PJOK menjadi lebih interaktif dan diminati siswa. Langkah-langkahnya, mengintegrasikan permainan digital dan simulasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan video pembelajaran interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep PJOK. Selanjutnya, menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dengan bantuan media digital. Selanjutnya, diharapkan siswa lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Tujuan ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi siswa. Capaian yang diharapkan, siswa mampu belajar secara mandiri dengan menggunakan media digital. Langkah-langkahnya, mengembangkan platform pembelajaran online yang mudah diakses oleh siswa. Selanjutnya, membuat materi pembelajaran bentuk video, e-book, e-modul yang interaktif. Selanjutnya, memberikan panduan penggunaan digital kepada siswa. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran. Siswa lebih mandiri dalam mengelola waktu belajar mereka. Tujuan keempat, mengembangkan modul pembelajaran PJOK berbasis digital. Di sini capaiannya tersusunnya modul pembelajaran berbasis digital yang komprehensif. Langkah-langkahnya, menganalisis kebutuhan pembelajaran PJOK di era digital.
menyusun modul pembelajaran yang terintegrasi dengan aplikasi dan perangkat digital. Selanjutnya melakukan uji coba modul di kelas dan mengumpulkan umpan balik. Hasil yang diharapkan, modul pembelajaran PJOK yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya pengajaran PJOK yang lebih efektif dan efisien. Tujuan kelima, membangun bank data media pembelajaran digital. Capaiannya tersedianya bank data media pembelajaran digital untuk PJOK. Langkah-langkah mengumpulkan dan mengorganisir berbagai sumber daya digital seperti video, gambar, dan aplikasi. Selanjutnya membuat database yang mudah diakses oleh guru dan siswa. Selanjutnya memperbarui konten secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi. Hasil yang diharapkan, guru dan siswa dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan sumber daya digital yang relevan. Pembelajaran PJOK lebih didukung oleh bahan ajar yang berkualitas. Tujuan keenam, mempromosikan penggunaan media digital melalui platform online. Capaian peningkatan kesadaran dan minat guru serta siswa dalam menggunakan media digital. Langkah-langkahnya membuat konten edukatif tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran, menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan konten dan tutorial, mengajak komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam diskusi. Hasil yang diharapkan terbentuknya komunitas digital yang aktif dalam berbagai informasi dan pengalaman, meningkatkan jumlah penggunaan media digital dalam pembelajaran. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama adalah tahap persiapan, yaitu pembentukan tim inti terdiri dari guru, siswa, dan pihak terkait. Yang kedua, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan guru dan siswa dalam penggunaan media digital. Selanjutnya, perencanaan program, menyusun rencana kegiatan yang rinci, termasuk tujuan, target, jadwal, dan anggaran. Kalau menentukan anggarannya, Bapak Ibu. Selanjutnya, sosialisasi program, membuka sosialisasi kepada seluruh anggota komunitas sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah. Pembelajaran di kelas mengintegrasikan media digital dalam pembelajaran PJOK. Kegiatannya di sini bisa masuk kurikuler ya, mengadakan workshop dan pelatihan penggunaan media digital, pembuatan konten media sosial, membuat konten menarik dan informatif tentang penggunaan media digital, kerjasama dengan komunitas, membangun jaringan dan komunitas pendidikan dan teknologi. Selanjutnya evaluasi, pengumpulan data, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur keberhasilan program, analisis data dan menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya penyusunan laporan akhir yang berisi temuan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Meskipun SD Negeri Sebelum Bukit memiliki keterbatasan sarana, sekolah kami memiliki guru-guru yang berdedikasi dan kreatif dengan semangat inovasi dan kolaborasi. Kami bertekad untuk memaksimalkan penggunaan media digital dalam pembelajaran PJOK. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, kami yakin dapat mengatasi keterbatasan yang ada dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan berkenan bagi siswa. Jadi di garis bawah lagi Bapak Ibu ya, ini tidak hanya sebatas pembelajaran PJOK, tapi kita bisa kembangkan pada semua pembelajaran. 7. Rencana evaluasi. Evaluasi program ini akan dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner akan disebarkan kepada guru dan siswa untuk mengukur efektivitas penggunaan media digital dalam pembelajaran PJOK. Pertanyaan dalam kuesioner akan mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan, dampak terhadap pembelajaran dan kepuasan pengguna. Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa guru dan siswa untuk mendapatkan masukan yang lebih mendalam. Hasil dan evaluasi ini akan dianalisis untuk menentukan keberhasilan program dan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Kemungkinan tantangan. Tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dari guru yang kurang familiar dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, pendekatannya inklusif dan sportif akan diterapkan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang intensif. Selain itu, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi juga menjadi tantangan. Untuk itu kami akan berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi di sekolah kami. Baik, dulu ini. Di sini yang saya maksud ini mungkin ada contohnya Pak Ibu ya, dan yang bisa kita terapkan.
Ini salah satunya kita menggunakan Google Site, Bapak Ibu. Ini membuat bisa kita bilang seperti penggunaan website kita. Kita mainkan semua elemen-elemen tombol. Ini melalui Google Site. Nanti melalui Canva juga bisa kita gunakan. Dia akan berbentuk bentuk seperti website nanti. Jadi anak-anak tinggal mengakses, mereka bisa mencari pembelajarannya di sana. Contoh di sini tentang materi gerak dasar dalam olahraga. Jadi kita bisa menggunakan kita punya semua nih, kita punya modal, kita punya akun Google masing-masing kita. Ini contoh yang telah saya buat, yaitu pada mata pelajaran PJOK materi mengenal gerak dasar. Jadi kita cuma memainkan tombol-tombol, Bapak Ibu. Jadi anak-anak semua bisa di HP bisa diakses, di laptop, di tabletnya bisa diakses. Contoh, ini kita klik kompetensi dasar. Dia akan langsung pergi. Kita next, ini kan kompetensi dasarnya memahami, ini masih materi lama ya, memahami prosedur variasi dan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungan dalam permainan sederhana atau tradisional. Ini tombolnya bisa kita gunakan dua-duanya, Bu. Kita mainkan elemen-elemen yang ada di Google Site ini. Ini bersama dengan Canva kita merancangnya masing-masing, Ibu. Contoh ini, kita klik next, dia akan lanjut ke tujuan pembelajaran. Ini kita kembalikan dulu, Bu. Bapak Ibu, ada kompetensi dasar tujuan. Ini bisa kita klik masing-masing. Contoh kita mau ke materi pelajaran, kita tinggal klik. Jadi ini bisa anak bisa belajar di rumah masing-masing tanpa perlu banyak buku teks yang banyak lagi. Di sini ada tentang gerak dasar, ini ada bahannya semua. Ini sampai materinya. Kita bisa klik ke Belanda lagi kalau pengen akses kita lebih cepat. Di sini contoh, mungkin kita lihat video pembelajaran. Mana akan kita dibawa nanti? Kita akan langsung tertuju pada link. Jadi anak-anak nggak coba tinggal klik aja udah langsung bisa mengakses pembelajaran kita berikan. Contoh ini akan dibawa ke link, bisa diputar di sini juga, Bu Ibu ya. Jadi dia langsung dibawa ke link yang dimaksud untuk belajar. Selanjutnya ini beberapa contoh video. Selanjutnya ini contoh e-modul yang kita buat, yang kita rancang. Ini tidak hanya terbatas pada pelajaran PJOK aja, jadi bisa semua pelajaran. Dan pelajaran PJOK pun hampir bisa dibilang juga bisa masuk ke semua ranah pembelajaran. Ini e-modul, jadi anak-anak akan dibawa ke e-modul. Dia anak tinggal klik aja sudah sampai ke modulnya. Jadi sudah tertera semua modul-modulnya dengan mengakses ini. Jadi ini yang paling pentingnya penggunaan digital, media pembelajaran digital. Di semua materinya sudah langsung terkop di sini. Ini berupa modul. Selanjutnya bentuk-bentuk evaluasi. Ini bentuk-bentuk soal yang kita berikan, bentuk permainan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Mungkin mereka bisa baca contoh-contoh soal yang pernah diberikan sebelumnya, dan mereka bisa belajar lagi di rumah. Contoh ini bisa membahas soal. Nih tinggal download atau tinggal baca aja, bisa mereka cari di rumah. Dan bisa juga beragam bentuk LKPD. Contoh di sini LKPD matching atau menjodohkan atau mencocokkan. Atau mereka main bisa melalui bermain quizzes. Tinggal klik, mereka bisa masuk. Ini pada Google Site yang kita gunakan. Satu lagi mungkin bisa saya terangkan lagi, yaitu kita menggunakan Canva. Bapak Ibu semua
sudah mulai familiar dengan Canva, sudah mulai menggunakannya dalam berbagai bentuk pembuatan modul ataupun presentasi yang Bapak lakukan. Di sini Canva ini juga bisa menjadi sebuah website nanti Bapak Ibu. Ini contoh yang pernah kami buat. Oke, jadi tinggal klik pada materi apa. Ini sama kayak Google Slide tadi. Bisa kita gunakan tombol-tombolnya semua berfungsi. Contoh, kita coba dulu ya. Ini kayak kita guru kemarin buat portofolio juga bisa kita gunakan dengan Canva ini, Bapak Ibu. Contoh, ini kita ke profil, kita klik profil. Kita akan di bawah. Ini untuk contoh website Bapak Ibu ya. Di sini juga nanti ada beberapa bisa ketungan. Galeri kita foto dengan anak-anak juga bisa kita pakai di sini. Kegiatan kita atau ini unduh. Mungkin RPP kita bisa kita masukkan di sana. Kuis-kuis yang kita buat atau soal-soal tadi yang seperti saya berikan tadi. Ini bisa dijalankan semua Bu. Tombolnya berfungsi semua. Jadi memainkan elemen di Canva juga akan bisa kita membuat website seperti ini, website sederhana yang kita sendiri membuat tanpa kita harus membeli domain kayak WordPress dan lain-lain itu. Ini bisa tertuju pada kita semua ya. Nah, ini contoh. Atau kalau diklik ini contoh bisa terhubung ke medsos gurunya kalau kita cantumkan di sana. Dasarnya Bapak Ibu, ini contoh kita lihat dari sisi unduh tadi. Ini beberapa yang pernah saya buat. Ini contoh di sini soal tadi. Kita diarahkan, berarti selain ini untuk bisa dibahas anak-anak, ini bisa juga jadi bank kita, tempat mengumpulkan semua aktivitas kita. Di sini ada beberapa contoh, nih kita buat karena saya ngajak Pak Joka, ada banknya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia anak-anak pun bisa mengakses kapanpun mereka dengan contoh soal untuk membahas di rumah. Selanjutnya, ini beberapa dari TTS kita coba. Ini mereka punya bahan untuk mereka coba di rumah. Mungkin mereka bisa belajar dulu tentang TTS ini sebelum mungkin minggu depan kita TTS Pak kita ya. Mungkin mereka bisa belajar dulu di rumah. Nih kontak Bapak Ibu juga bisa diapakan tadi di sini. Mungkin kalian ada yang pernah buat buku, pernah buat bisa cantumkan di sana. Jadi dalam kolaborasi ini penting sekali adanya kerjasama kita masing-masing. Karena hal yang baik itu kalau awak seorang payah, kalau dapat kan disebarkan kepada teman-teman lain. Tapi juga guru lain kan kita punya kelebihan satu sama lain. Dan pelajar prajoga ini sangat bisa berkolaborasi dengan pelajaran apapun. Karena saya pernah mencoba juga Bapak Ibu tentang matematika. Dengan lompat aja bisa penjumlahan, pengurangan, atau juga pada membeku, mencair, berubah benda dari satu kelompok pindah ke sini, bisa. Jadi aktivitas gerak ini bisa masuk pada semua kegiatan. Cukup demikian Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Seri. Ini Bu Seri. Ya, terima kasih Pak Son, sangat menarik sekali ya materi yang dipaparkan. Tadi kan secara teori kemudian pemanfaatannya sudah dijabarkan
digambarkan begitu jelas oleh Pak Sony. Mungkin untuk lebih banyak prakteknya, cara membuatnya lagi Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Sari. Ya, ini karena programnya tadi sudah saya paparkan dalam presentasi tadi. Sebelum itu, apakah ada masukan terlebih dahulu Bapak Ibu tentang yang saya buat tadi? Ya, ya Bu Dona. Nanti pertanyaan Bu Sari saya jawab setelah kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi pada yang disampaikan oleh Pak Sony ini menarik sekali ya. Bahwasannya bagus sekali karena apa, memfasilitasi seorang guru atau murid untuk mengakses berbagai bahan ajar walaupun itu materi pelajaran. Semoga yang materi yang disampaikan oleh Pak Sony ini memberikan kita motivasi dan semangat untuk mengajar lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Bu Seri tadi, apalagi Bu Seri tadi belum terjawab. Eksekusinya kita buat bersama-sama, Bapak Ibu. Programnya mungkin saya buat juga tentang cara penggunaannya nanti, modul-modulnya untuk tutorialnya. Habis itu mungkin bisa kita diskusikan lagi untuk jadwal dan kapan kita bisa laksanakan. Ini kan alur-alurnya ada nih Bu, jadi kita buat dulu biar terprogram nantinya. Oke, terima kasih kepada Bu Seri dan Bu Dona yang telah memberikan pertanyaan dan juga apresiasi terhadap apa yang kita tampilkan. Oke, kita beri tepuk santiang kepada Ibu Seri dan Bu Dona. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Sony, mungkin sedikit kalau saya ini kan mungkin pembelajarannya nanti ini di kelas tinggi Bapak atau bisa di kelas rendah begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sekti atas pertanyaan. Ini semua bisa di masing-masing jenjang Bu Sekti. Penggunaan medianya itu Bapak seperti kuisis tadi kan anak-anak masih kecil gitu. Terima kasih Bu Sekti. Tadi di awal sudah saya beri di awal ya Bu Sekti tentang ini kita butuh kerjasama dengan orang tua juga. Contoh ini beberapa ini bisa menjadi yang diakses di rumah. Untuk kita memberikan pelajaran kepada anak, mungkin dicek dulu materi kita minggu depan ini, silakan cek link berikut. Anak-anak bisa belajar dengan didampingi orang tua. Karena anak-anak kita tidak bisa sepenuhnya kita berikan tanpa kita beri pengawasan Bapak Ibu. Ini juga kemajuan zaman, tidak bisa juga kita bendung. Zamannya sekarang zaman digital ini. Jadi kita memberikan sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tidak bisa kita beri pengawasan orang tua, pendampingan kita dari guru dalam pemakaiannya. Oke, Bu Septi. Ya, Bu Resmayati SPD. Terima kasih Pak Sony atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menanggapi apa yang Pak Sony tampakkan tadi. Ini yang Pak Sony tampakkan tadi yaitu mempunyai program dari kegiatan yang telah berjalan ya Pak Sony ya, PKD PJOK. Saya cuma menanggapi atau memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali Pak Sony, karena bagi anak didik kita mendengarkan mata pelajaran PJOK aja sudah luar biasa Pak Sony. Pelajaran olahraga sekarang mama, kan sakit nak, nggak apa-apa olahraga, nah kayak gitu. Apalagi Pak Sony membuatkan suatu pembelajaran yang lebih menarik lagi, karena Ki Hajar Dewantara mendidiklah peserta didikmu, muridmu sesuai dengan kontrak perkembangan zaman dan alam dan zamannya. Sekarang kan zamannya digital, bagus
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita ya Pak Sony ya, untuk mengembangkan lebih kreatif lagi. Dengan Pak Sony telah memberikan suatu wadah di mana PJOK ini nggak lari main bola atau cingkrak-cingkrak saja, lebih beragam lagi Pak Sony. Nah itu saja Pak Sony yang memberikan tanggapan atas program yang Pak Sony jalankan. Terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait program PKG PJOK ini ya Bodes mungkin sedikit promosi ya, karena hampir sama kayak CGP kita juga mempelajari isu-isu terkini, isu-isu yang lagi tren sekarang. Ini salah satunya saya angkat tentang pemakaian digital ini, dan banyak hal juga, salah satu juga tentang isu-isu sosial. Banyak mungkin dengar ini sedikit menceng ya Pak, tentang ada mungkin ada pembulian, ada anak-anak dengan kemampuan terbatas melaksanakan pelajaran PJOK, itu juga kita pelajari. Dan salah satunya memfasilitasi berbagai diferensiasi yang sekarang lagi digaung-gaungkan Bu ya. Ini mungkin salah satu untuk cara yang kita kita lakukan, kita kembangkan. Ini baru penembang, masih banyak nanti Pak Ibu hal yang belum bisa dilakukan, mungkin secara bersama, secara kolaborasi kita sukseskan apa yang kita rancang ini. Karena ini di awal tadi pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui komunitas belajar sekolah. Jadi kita dipancing bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita berbagi juga. Ini contoh, ini tidak hanya untuk PJOK, untuk semua pelajaran bisa. Dan PJOK pun bisa berkolaborasi dengan pelajaran apapun dan studi lain. Apresiasi yang diberikan terhadap tiga ini. Bapak Ibu semua, kepada Bodas dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasi, atas waktu Bapak Ibu semua telah mengikuti diseminasi program tindak lanjut dari PKG ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru